Bab 934. Membunuh semua orang halaman luar. Pasukan klan manusia pun kaget melihat kondisi ini. Warrior yang sudah mati. Di benak pikiran semua orang muncul pemikiran seperti ini. Untung saja, di saat ini warrior yang memaksa untuk berhenti di udara, membuat semua orang merasa lega. Leviana Sang pun merasa lega. Saat ini warrior yang adalah tulang punggung pasukan klan manusia. Jika dia mati, maka pasukan klan manusia ini akan hancur dan dibunuh. Jadi, di masa sekarang ini warrior yang tidak boleh terjadi apa-apa. Pertarungan hanya berhenti sejenak, tidak lama kemudian, pertarungan dilanjutkan. Saat ini, semua orang sudah gila, menyerang ke arah pasukan siluman serigala. Meskipun kualitas pasukan klan manusia tidak sebagus pasukan siluman serigala, tapi terus ada pendekar hitam klan manusia yang datang membantu. Dalam jumlah pasukan klan manusia memiliki keunggulan yang besar. Saat ini, jumlah sudah mendekati 15 jutaan. Lalu juga ada orang yang terus bergegas datang. Menang dalam segi jumlah, saat ini pasukan klan manusia meskipun tetap di bawah angin, tapi setidaknya masih bisa menahan imbang pasukan siluman serigala. Di udara, pertarungan warrior yang dan pria berjubah emas pun sudah berhenti. Saat ini, kondisi warrior yang tidak begitu baik, dada dia yang baru sembuh kembali terluka, bibir terus mengalirkan darah. Pria berjubah emas yang ada di depan warrior yang kondisi juga tidak begitu baik. Di lehernya ada luka yang mengalirkan darah. Tidak hanya itu, di dada pria berjubah emas ada bekas pedang yang panjang dan mendalam, sampai bisa melihat organ yang ada di dalamnya. Pria berjubah emas mengelus lehernya, melihat darahnya sendiri, lalu memandang warrior yang dan berkata, jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat. Aku sudah meremehkanmu, sekarang aku pun mengerti kenapa kamu bisa membunuh adik ketiga. Jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat, bahkan aku saja tidak bisa menahan apalagi adik ketiga. Pantas saja dia bisa mati. Warrior yang melihat sekilas pria berjubah emas, dalam hati merasa sangat disayangkan. Sebelumnya dia secara mendadak mengeluarkan jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat, berharap bisa membunuh pria berjubah emas ini, sayangnya tidak berhasil. Kewaspadaan lawan sangat kuat, saat pedang menggores lehernya, dia langsung meninju ke perutnya. Jika bukan kekuatan fisik dia cukup kuat, satu serangan ini sudah bisa membunuhnya. Bam! Saat ini, pria berjubah emas mendadak memancarkan cahaya emas. Cahaya emas ini pun membentuk sebuah kain kasa emas tipis menyelimuti badannya. Bahkan di bagian mata juga tertutupi kain kasa emas ini. Ini namanya jubah suci energi, adalah kekuatan supranaturalku. Pria berjubah emas berkata, ada jubah suci ini, aku. Menurutku, saat sekarang ini kita jangan banyak basa-basi menghabiskan waktu, tidak ada maknanya. Jadi, ayo bertarung saja. Warrior yang mendadak memotong pembicaraan pria berjubah emas. Setelah berkata dia sudah tiba di depan pria berjubah merah, energi pedang yang tak terhingga pun menyelimuti pria berjubah emas. Sekarang warrior yang sudah tidak menyembunyikan jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat. Jika dia masih menyimpan jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat, maka dia pasti akan mati. Di bawah bantuan jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat, pedangnya juga tidak bisa menembus pertahanan lawan. Jika tidak bisa menembus pertahanan lawan, dia hanya akan diserang. Di langit, diselimuti energi pedang, lalu terdengar suara benturan energi pedang. Di bagian bawah, Grace Yu terus memerhatikan langit dan sangat khawatir.
Jangan lihat pertarungan pasukan siluman monster dan pasukan klan manusia begitu sengit, yang merupakan pertarungan sesungguhnya selain pertarungan para pendekar suci adalah pertarungan warrior yang dan pria berjubah emas ini. Tidak peduli pasukan siluman serigala atau pasukan klan manusia, asalkan kehilangan pimpinan, pasti akan hancur dalam seketika. Jika warrior yang menang, maka dia akan memimpin pasukan klan manusia mengalahkan pasukan siluman serigala. Sebaliknya, jika warrior yang kalah, maka pasukan siluman serigala di bawah pimpinan pria berjubah emas akan menekan dan membunuh semua manusia. Bisa dikatakan, pertarungan warrior yang dan pria berjubah emas barulah menentukan siapa yang akan menang. Saat ini, dari langit terdengar suara jeritan. Itu adalah suara pria berjubah emas. Langit pun menjadi hening, tetapi juga ada energi pedang yang berterbangan, hanya saja tidak ada suara apapun. Kira-kira hening 10 detik, mendadak energi pedang dan cahaya pedang di langit pun mulai menghilang. Tidak lama kemudian, muncul satu orang di depan semua orang. Melihat orang ini, klan manusia serentak bersorak, sedangkan pasukan siluman serigala satu persatu meraung. Karena orang ini adalah warrior yang... Hanya saja, kondisi warrior yang sekarang sedikit aneh, karena seluruh badan berwarna merah, darah terus mengalir keluar dari bibirnya. Yang paling penting rambutnya berubah menjadi warna putih. Tentu saja, semua orang tidak banyak berpikir. Mereka hanya mengetahui warrior yang menang. Hei manusia, aku Raja Serigala bersumpah jika tidak membunuhmu, roh Raja Serigala akan binasa. Saat ini, terdengar suara aungan dari ruang Sunya, suara ini pun bergema, membuat orang merinding. Setelah Raja Serigala hilang, pasukan siluman serigala pun mulai melarikan diri. Apakah mau kejar? Tanya Leviana sang muncul di samping warrior yang. Nada bicara sangat bahagia dan semangat. Kamu cari mati, boleh kejar saja. Ujar Grace Yu yang juga muncul di samping warrior yang. Kenapa? Leviana sang tidak mengerti dan berkata, aura kita sekarang sangat kuat, asalkan warrior yang memimpin kita, pasti akan bisa menyerang klan serigala langit sampai babak belur. Grace Yu memandang Leviana sang seperti seorang idiot, lalu tidak memedulikannya lagi. Berjalan ke samping warrior yang, melihat warrior yang memejamkan sepasang mata, bibir terus mengalirkan darah, hati pun sangat khawatir, berkata dengan nada lembut, kamu baik-baik saja. Leviana sang pun kaget mendengar perkataan Grace Yu. Dia akhirnya menenangkan pikiran, melihat ke arah warrior yang. Saat ini, akhirnya dia mengerti dengan maksud Grace Yu. Kondisi warrior yang sekarang, terluka parah, sama sekali tidak bisa memimpin mereka untuk menyerang. Warrior yang pelan-pelan membuka mata, lalu membalikkan bola mata, baru membuka mulut sedikit, darah kembali mengalir, membuat dia kembali menutupnya. Grace Yu dan Leviana sang pun kaget. Grace Yu ingin maju memapah warrior yang, tapi warrior yang dengan tatapan mata menghentikannya. Grace Yu pun tercengang, akhirnya mengerti dengan maksud warrior yang. Saat ini, di bawah ada sepasang mata yang tak terhingga memandang ke sini. Jika mengetahui warrior yang luka parah, pasti akan menjatuhkan mental mereka, juga mungkin membuat sebagian orang mulai ingin memberontak. Jadi, warrior yang sekarang harus berpura-pura tidak apa-apa. Dengan demikian, bisa menenangkan hati semua orang, juga bisa menggertak pasukan siluman serigala dari pegunungan serigala langit. Sekitar setengah jam, warrior yang baru pelan-pelan mendarat di permukaan tanah, di sampingnya ada Grace Yu dan Leviana sang. Berdiri sejenak, warrior yang baru melangkah kaki berjalan ke arah gerbang kota.
Ye Yang, Ye Yang, Ye Yang. Semua orang pun bersorak, seberapa menggemparkan. Warrior yang berjalan sambil tersenyum melihat semua orang. Sebenarnya dia ingin menangis. Pertarungan dengan pria berjubah emas, dia akhirnya menggunakan domain pedang dan jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat baru bisa mengalahkan musuh. Tetapi, dia harus mengorbankan pengorbanan yang besar. Pertama adalah masa hidup. Karena alasan tingkatan alam, domain pedang dia sekarang sama sekali tidak bisa menekan musuh. Jadi, saat mengeluarkan domain pedang di luar batas, dia pun menerima efek samping yang parah. Efek samping ini membuat masa hidupnya hanya tersisa tidak sampai setengah tahun. Dalam setengah tahun ini tidak bisa mencapai alam setengah suci, maka dia akan kembali ke tanah. Selain itu, karena serangan akhir dari pria berjubah emas ini, badannya sekarang dipenuhi luka, organ dalam hancur, tulang tidak tahu patah berapa banyak. Bisa dikatakan luka dia saat ini hampir sama saat dia mengeluarkan ilmu menebas langit pedang sesungguhnya. Tapi, sekarang dia malah harus berpura-pura, seolah-olah tidak apa-apa. Untung saja, mengeluarkan pengorbanan yang besar, dia juga mendapatkan keuntungan, yaitu mendapat mayat pria berjubah emas. Grace Yu yang di samping warrior yang beberapa kali ingin maju memapah warrior yang, tapi berhasil ditahan. Namun Leviana Sang tidak tahu kondisi warrior yang, malah beberapa kali menghentikan warrior yang, memperkenalkan tetua perguruan lautan awan kepada warrior yang. Ini membuat bibir warrior yang berdenyut berkali-kali. Tidak lama kemudian, Grace Yu sangat kesal. Leviana Sang akhirnya menyadari, tidak berani menghentikan warrior yang lagi. Di saat mereka bertiga akan masuk ke gerbang kota, seorang pria memegang tombak berdiri di gerbang masuk. Melihat pria ini, warrior yang pun mulai waspada. Karena dia bisa merasakan niat membunuh dari pria memegang tombak ini. Sedangkan Leviana Sang malah berbahagia dan berkata, "David, kamu sudah selesai pelatihan." Pria itu tidak memedulikan Leviana Sang, melainkan memandang warrior yang dan berkata, "Apakah kamu yang membunuh semua orang halaman gelap?" Muka Leviana Sang pun berubah, ingin berkata sesuatu, tapi pria tersebut melambaikan tangan dan berkata, "Seharusnya adalah kamu. Nyawa dibayar dengan nyawa, kamu membunuh semua orang halaman gelap, hari ini aku akan membunuh semua orang halaman luar." Setelah berkata, pria memegang tombak langsung menusuk tombaknya ke arah warrior yang. Dimensi di sekitar pria memegang tombak pun retak. Di waktu bersamaan, ujung tombak pun menusuk ke arah warrior yang. Muka warrior yang pun berubah, dengan kondisinya sekarang, jangan mengeluarkan tenaga, bergerak sedikit saja sangat menderita. Tentu saja dia tidak mungkin hanya diam saja, memaksa menggerakkan energi hitam, mendadak ada tangan yang menarik. Kekuatan ini membuat dia mundur beberapa langkah ke belakang, dan sebuah bayangan hitam pun menghalangi di depannya. Grace Yu. Buff. Sebuah tombak menusuk ke badan Grace Yu. Mata Grace Yu membelalak, memuntahkan darah. Selanjutnya kekuatan kuat mendorong Grace Yu mundur ke pelukan warrior yang, bersama dengan warrior yang terpelanting ke belakang. Bersambung.